kasih Bapa, Engkau Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Engkau Tuhan yang tiada bandingannya. Amin. Kami percaya setiap lutut bertelut dan setiap lidah harus mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Segala kuasa tunduk, baik yang di bawah bumi, yang di bumi maupun yang di sorga. Semua tunduk kepada nama Yesus Kristus Tuhan. Dan semua masalah pergumulan kami juga harus tunduk kepada nama Yesus. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Sampaikan isi hatimu buat kami. Hadiratmu ada di tengah kami. Dalam nama Yesus. Semua kita berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Silakan duduk kembali, saudara. Beberapa hari yang lalu, orang-orang Yahudi atau orang Israel merayakan tahun baru Rosh Hashanah, di mana mereka merayakan tahun baru yang ke-5774, saudara. Dan buat setiap kita, apa kaitannya? Saya percaya bahwa penanggalan di Alkitab juga itu sebetulnya memakai penanggalan orang Yahudi. Dan ternyata, saudara, tahun yang baru ini, saudaraku, menurut orang Yahudi, mereka akhirnya memberi dan mereka lihat dari angka 5774, maka mereka menyebut adalah tahun baru Ayin Dalet. Nah, saudara sekalian, Ayin Dalet itu ternyata ya terdiri dari dua, yaitu saudara, kata yang pertama adalah Ayin. Kata bersama saya Ayin. 2, 3. Ayin itu artinya adalah mata. Lalu kemudian Dalet itu artinya adalah pintu. Nah, saudara sekalian, artinya apa? Bahwa ternyata Ayin Dalet berarti bahwa ini adalah tahun di mana mata Tuhan tertuju kepada setiap kita untuk membuka pintu-pintu, gerbang-gerbang di dalam kehidupan saya dan saudara yang mengerti. Katakan amin. Nah, lihat saudara, hari ini apapun pintu yang masih tertutup dalam hidup saudara, percayalah di tahun Ayin Dalet ini Tuhan bisa buka buat saya dan saudara. Lihat satu ayat di dalam Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Ini ayat yang merupakan janji Tuhan buat saya dan saudara. Imani sungguh-sungguh ini terjadi buat setiap kita. Wahyu 3 ayat 7 sampai 8. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di mana? Philadelphia. Kata bersama saya tinggal di kota Philadelphia. 2, 3. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Itulah Yesus. Semua baca. 2, 3. Apabila ia membuka, apa? Tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat yang ke-8. Yuk dengar janji Tuhan. Ucapkan sama-sama. 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku Yesus telah membuka pintu bagimu. Kata bersama saya, Tuhan sudah membuka pintu bagi saya. 2, 3. Yang tidak dapat ditutup oleh seseorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Nah, saudara kasih Tuhan, God open the doors. Tuhan yang membuka pintu-pintu. Itulah janji Tuhan dalam tahun Ayin Dalet ini, saudara. Mari kita belajar pintu apapun yang masih tertutup dalam hidup saudara. Mari kita percaya Tuhan bisa buka pintu buat kita. Baik itu pintu berkat. Siapa butuh pintu berkat Tuhan dibuka dalam hidup saudara? Ayo tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mungkin itu juga pintu lawatan Tuhan. Bagaimana saudara mungkin hari-hari terakhir engkau merasa kering, engkau merasa jauh dari Tuhan. Percaya di tahun baru ini Tuhan akan membuka pintu lawatan Roh Kudusnya secara luar biasa. Saudara sekalian, juga pintu kemurahan Tuhan. Saya percaya kemurahan Tuhanlah yang membuat kita berhasil. Katakan amin. Dan saudara, mungkin ada saudara yang membutuhkan pintu mujizat Tuhan buka dan pintu kesembuhan. Mari saudara, percaya bahwa kita melihat
di tahun 2013 ini, tahun di mana Tuhan membuka pintu sehingga kita akan berjalan from glory to glory dalam kemuliaan Tuhan. Nah, pertanyaannya saudara, bagaimana kita bisa mengalami Tuhan membuka pintu-pintu dalam kehidupan kita? Saudara sekalian, mari kita belajar. Ternyata dari ayat-ayat ini ada 3 rahasia agar Tuhan membuka pintu-pintu dalam kehidupan saya dan saudara. Rahasia yang pertama, lihat sekali lagi ayat yang ke-8 saudara. Wahyu 3 ayat yang ke-8. Yesus berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Percaya kalau Tuhan buka pintu, tidak ada seorang pun bisa menutup pintu itu. Katakan amin. Lihat, Tuhan berkata apa? Yesus berkata apa? Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Dengar saudara, Tuhan berkata dengan jujur dengan kita, jemaat Tuhan, bahwa Tuhan tahu kekuatan kita tidak seberapa. Dengar, kalau Tuhan saja ngomong bahwa kekuatan saya dan saudara tidak seberapa, itu artinya saudara, tidak ada apapun yang kita bisa banggakan di hadapan Tuhan. Sadarilah bahwa kita tidak berdaya tanpa Tuhan. Sadarilah bahwa saudara, kita membutuhkan campur tangan Tuhan dan anugerah Tuhan. Dan jujur saudara, ketika saudara merasa mampu, di saat itulah pintu akan tertutup. Tapi saat kita berkata dan terus berkata, Tuhan, aku gak punya kekuatan apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Kita datang merendah di hadapan Tuhan. Kita sadar diri bahwa kita butuh Tuhan. Maka di saat itulah Tuhan akan membuka pintu-pintu yang masih tertutup dalam kehidupan saudara. Rahasia yang pertama agar Tuhan membuka pintu-pintu, hiduplah di dalam kerendahan hati. Mari saudara, Tuhan tahu bahwa kekuatan kita tidak seberapa. Jadi gak ada apapun yang kita bisa sombongkan di hadapan Tuhan. Ingat bahwa kerendahan hati akan membuka pintu-pintu yang tertutup. Dan percayalah, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara kasih Tuhan, ketika kita merasa mampu, merasa hebat, maka Tuhan akan lipat tangan dan tidak campur tangan menolong saudara. Tapi saat kita berkata, aku tak berdaya tanpa Engkau Tuhan, aku datang dan merendahkan diri di hadapan-Mu, percayalah, disitulah mujizat akan terjadi. Ingat satu saat saudara, ada seorang wanita Kanaan, wanita Fenisia yang datang kepada Yesus membawa anaknya yang kerasukan setan. Dan ternyata wanita ini berkata, Tuhan tolonglah aku, Tuhan tolonglah aku. Alkitab berkata Yesus tidak menjawab. Bahkan murid-muridnya berkata, usir Tuhan wanita ini. Dari tadi teriak-teriak terus. Bahkan kemudian akhirnya saudara, Yesus ngomong kepada wanita ini, aku hanya diutus kepada orang Israel. Tapi Anda tahu saudara, kasarannya itu diusir sama Yesus. Tapi Anda tahu saudara, ternyata wanita ini tidak malah meninggalkan Yesus. Dia mendekat pada Yesus dan sujud menyembah. Dan Anda tahu kalau orang sudah sujud menyembah, itu artinya dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia merendah di kaki Yesus. Dan tiba-tiba Yesus berkata, tidak layak memberikan roti kepada anjing. Bayangin, malah dianjing-anjingkan saudara. Ternyata wanita ini tidak marah. Dia sadar hidupnya tidak ada apapun yang bisa dibanggakan. Dia tidak tersinggung. Dia tidak merasa saudara, oh kecewa. Tapi dia berkata, tapi Tuhan, anjing makan remahan, rontokan daripada roti yang jatuh dari meja. Dan tiba-tiba Yesus berkata, Ibu, besar imanmu dan jadilah seperti perkataanmu. Alkitab berkata, boom, tiba-tiba Tuhan buka pintu, kesembuhan terjadi kepada anaknya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ada kalanya kerendahan hati kita diuji Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak menjawab dan belum menjawab. Seolah-olah orang lain mengecewakan, bahkan merendahkan kita. Sebuah kerendahan hati
akan teruji. Apakah kita mudah tersinggung, mudah marah, dan kita berkata, dia belum tahu siapa saya. Saudara, itu tanda orang sombong. Tapi orang yang merendah, percayalah pintu akan Tuhan buka. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Rahasia agar Tuhan membuka pintu-pintu dalam hidup kita. Yang kedua, lihat ayat yang ke-8 sekali lagi. Wahyu 3 ayat yang ke-8. Dikatakan, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku. Katakan bersama saya, nurut akan firman Tuhan. 2, 3. Saudara-saudara, rahasia yang kedua adalah ketaatan. Hiduplah dalam ketaatan menuruti firman Tuhan. Inilah sebuah rahasia yang akan membuka pintu pertolongan dalam hidup kita. Mengerti atau tidak, tapi kalau itu perintah Tuhan, lakukan dalam ketaatan. Masuk akal atau tidak masuk akal, tapi kalau itu adalah perintah Tuhan, lakukan dalam ketaatan. Dan di dalam kondisi apapun, saya dan saudara harus terus nurut akan firman Tuhan. Kata bersama saya, menuruti firman Tuhan. 2, 3. Ya, dan saya mau beritahu saudara, saat kita hidup dalam ketaatan, maka itulah rahasia pintu-pintu akan Tuhan buka. Lihat saudara, jujur, sebetulnya seringkali kita ini susah taat. Maunya berontak, maunya pinter sendiri, sok keminter, ya kan? Musa itu waktu diutus Tuhan untuk pergi ke Mesir membebaskan orang Israel. Dia berkata, Tuhan jangan aku Tuhan, aku tidak fasih bicara Tuhan. Sebetulnya itu adalah bentuk kesombongannya. Dia mindernya luar biasa. Orang minder itu saudara, itu malah orang yang sombongnya luar biasa. Tapi Anda tahu saudara, akhirnya Tuhan beritahu kamu harus pergi. Dan singkatnya, akhirnya Musa taat sama Tuhan. Dan lihat, buah dari sebuah ketaatan, nurut saja sama Tuhan. Jangan banyak tanya, jangan banyak komentar, nurut saja. Lihat hasilnya, Tuhan itu yang membela Musa. Sampai saudara-saudara, Tuhan ngomong sama Musa, Musa, engkau akan kujadikan seperti Allah bagi Firaun. Bayangin saudara, jadi apapun yang Musa ngomong, dilakukan Tuhan, terjadi. Dahsyat, itulah buah ketaatan. Katakan amin saudara. Dan Anda tahu saudara, tiba-tiba ketika Musa berkata, air berubah jadi darah. Boom, semua air yang di dalam sungai Nil dan di tempat-tempat yang di Mesir jadi darah. Ketika kemudian tongkat Musa ditarik seret ke pasir dan debu mulai terbang, tiba-tiba jadi nyamuk, saudara. Anda tahu, bahkan pada saat tiba-tiba di depan itu laut merah, tidak ada jalan. Ketika Tuhan berkata, Musa angkat tongkatmu. Dia cuma nurut saja sama Tuhan. Saudara, ketika dia angkat, boom, pintu terbuka. Ayin dalet terjadi. Tiba-tiba terbuka jalan. Dan orang Israel bisa mengalami kemenangan dari Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bahkan 40 tahun di padang pasir. Tidak ada saudara yang namanya yaitu saudara supermarket, nggak ada Shoprite, nggak ada Winmart. Tapi Anda tahu pintu berkat tiap pagi, roti mana, pintu berkat tiap hari, ada burung puyuh, ada air yang Tuhan sediakan. Kenapa? Hanya belajar taat. Ada satu hari saudara, ada seorang yang mengembara dan dia tersesat di padang pasir yang sangat panas. Tiba-tiba dia mencari tempat untuk dia bisa minum. Dan dalam perjalanan yang sudah hampir sekarat, tiba-tiba dia lihat ada beberapa pohon-pohon. Dan rumah kecil, dia lari ke sana. Tiba-tiba saudara, rumahnya kosong. Dan ternyata tidak ada mata air, tapi yang ada sebuah pompa yang kuno. Dan kemudian di bawah pompa itu ada sebuah botol isinya air. Lalu dia lihat air itu, dia langsung mau ambil dan mau minum. Tiba-tiba di sebelahnya dia baca tulisan, jangan diminum sobat, tapi tuangkanlah air ini ke pompa itu. Maka engkau akan bisa menerima air yang berbual-bual. Lalu kemudian timbul dua pikiran. Ya kalau saya tuangkan, kalau keluar air. Kalau enggak, saya mati kehausan. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya dia berkeputusan, oke, saya mau lakukan. Kemudian dia tuang air itu saudara, ke pompa itu saudara. Lalu dia mulai pompa. Tiba-tiba air terbuka. Dan akhirnya dia bisa minum puas. Bahkan mandi pun juga bisa.
Dan kemudian dia isi lagi botol itu saudara dengan air penuh. Dan kemudian di tulisan itu dia tambahin, sobat, saya sudah mencoba dan hasilnya terjadi. Demikian juga ketaatan. Kalau saudara dengar firman Tuhan, jangan pakai logika, jangan banyak mikir, jangan sok keminter. Apa yang Tuhan ngomong, nggak ngerti, belum tahu, belum percaya, lakuin aja. Lihat, mujizat akan terjadi. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ketika firman berkata, kamu harus mengampuni, walaupun berat, lakuin lagi. Ketika firman Tuhan berkata, rajin ibadah, belum ngerti, lebih baik kan enak overtime. Tidak, aku mau kebaktian. Anda lihat, Anda lakukan aja. Lihat pintu berkat akan Tuhan buka, amin. Saat Anda dalam kesukaran, tiba-tiba Tuhan berkata, nabur nak, dan kamu harus bawa perpuluhanmu. Kadang-kadang kita sok keminter saudara. Tapi orang yang mau taat, lihat akan terbuka pintu demi pintu. Mujizat demi mujizat. Katakan amin. Saudara-saudara, tahun 2002, saya dan istri ketika kami ada di state lain, saudara, di New Hampshire dekat Boston. Tiba-tiba Tuhan berkata, balik ke Philadelphia, mulai merintis sebuah gereja. Jujur saudara, waktu itu saya dan istri menolak awalnya. Tapi kemudian panggilan itu terus kuat. Dan akhirnya kami belajar, iya Tuhan, kami mau taat. Dan Anda tahu saudara, kami balik ke kota ini dengan tidak punya apa-apa. Hanya modal ketaatan saja. Dimulai hanya beberapa belas orang di sebuah rumah. Kita buat persekutuan doa pertama kali. Tapi akhirnya gara-gara kita mau belajar taat, Tuhan yang membuka pintu. Sampai hari ini saya melihat saudara-saudara semua, gereja ini kita diberkati oleh Tuhan. Karena kita belajar ketaatan akan membuka pintu berkat. Yang setuju, amin. Rahasia yang ketiga, yang terakhir. Untuk membuka pintu-pintu dalam hidup kita. Lihat kalimat yang terakhir dari Wahyu 3 ayat 8. Dan engkau tidak menyangkal namaku. Jangan sangkal nama Yesus. Yang ketiga, kalau saudara mau Tuhan membuka pintu, milikilah kepercayaan kepada Yesus. Faith in Jesus. Engkau tidak menyangkal namaku. Inilah keadaan jemaat Philadelphia. Tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun seolah-olah belum dapat pertolongan, tetap pokoknya sekali Yesus, tetap Yesus. Dan lihat, Tuhan akan mengenapi janjinya. Katakan amin. Tetap percaya kepada kuasa nama Yesus. Dan iman percaya kita pada Yesus bisa membuka pintu-pintu. Sudah dengar? Tuhan tidak bergerak berdasarkan kebutuhan saudara. Dengar, Tuhan tidak bergerak gara-gara Anda butuh kesembuhan. Gara-gara Anda butuh berkat. Tuhan tidak bergerak karena kebutuhan. Tapi Tuhan bergerak kalau ada iman dalam hidup kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Pada zaman kelaparan di Israel dan di daerah sekitarnya, banyak orang-orang yang kemiskin. Banyak orang-orang yang kelaparan. Banyak para janda-janda yang sudah hopeless. Tapi ada satu wanita, janda Sarfat, yang punya iman kepada Tuhan. Dan ketika Elia berkata, buat dulu bagiku roti. Padahal dia cuma punya tepung segenggam dan minyak beberapa tetes. Tapi karena imannya, dia buat dulu untuk Tuhan. Untuk hamba Tuhan. Boom, tiba-tiba pintu mujizat terjadi. Tepung dan minyak selama itu dipakai untuk buat roti. Tidak habis-habisnya. Hari ini siapa mau ngalami pintu yang Tuhan buka dalam hidup saudara? Lambaikan saudara. Kata bersama saya harus percaya pada Yesus. Saya tidak boleh goyah lagi. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kalau hari ini dokter berkata, tidak ada kesembuhan bagimu. Sudah terlambat, sudah terlalu parah. Apapun kata dokter, apapun kata manusia, lebih percaya kepada kuasa nama Yesus. Bahwa di dalam Yesus tidak ada perkara mustahil. Dan saudara, siapa percaya bahwa mujizat sampai hari ini masih berlangsung? Siapa percaya aku terima mujizat? Kata bersama saya, aku terima mujizat. Amin saudaraku. Dan Anda tahu saudara, beberapa saat yang lalu Ibu Hana di Surabaya saudara mengalami cancer. Dan dalam keadaan kena kanker saudara. Seolah-olah hopeless. Nggak ada harapan. Tapi tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan yang digerakkan Tuhan untuk akhirnya mendoakan.
Dan ternyata ketika didoakan, Tuhan buat kesembuhan, mujizat terjadi. Sehingga akhirnya dicek kembali, tidak ada lagi sedikit pun, saudara, sel kanker. Tuhan sudah sembuhkan secara luar biasa. Dan hamba Tuhan yang mendoakan itu, hari ini Tuhan kirim ada bersama dengan kita Pastor Vera Lim dari Perth, Australia, yang dipakai Tuhan dengan cara yang ajaib. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Belajar rendah hati, taat sama Tuhan, terus percaya pada Yesus. Hallelujah. Haleluya. God is good. Tuhan itu baik. When you have faith in God, Ketika saudara mempunyai iman di dalam God Tuhan, can do a miracle in your Tuhan life. bisa melakukan mukjizat dalam hidup God saudara. can heal every sickness in your body. Tuhan bisa menyembuhkan setiap sakit penyakit saudara. Before the Israelites come out of Egypt, Sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir, before the angel of death passed through them, sebelum malaikat kematian itu melewati mereka, they applied the blood of Jesus, mereka menaruh darah Yesus di or they pintu-pintu. applied the blood of the Lamb, Mereka menaruh darah anak domba di pintu-pintu. and the angel of death passed through them. Dan malaikat kematian itu melewati mereka. Before sickness come to you, Sebelum sakit penyakit datang kepada saudara, you need to apply the blood of Jesus. saudara perlu menaruh darah Yesus dalam And hidup that's why saudara. God has given us communion. Oleh sebab itu Tuhan memberikan kita perjamuan For kudus. each time when you take communion, you are applying the blood to all your blood cells. Karena Hallelujah. setiap kali saudara mengambil perjamuan kudus, saudara sedang meminum darah Yesus di dalam And you hidup will be saudara. free from sickness and Dan saudara disease. akan dibebaskan dari sakit penyakit. Hallelujah. Haleluya. Well, some of you may know who is Ibu Hannah. Ibu Hannah is from Surabaya, the daughter of Pastor Alex of Bethany Church in Surabaya. Beberapa dari saudara mungkin kenal Ibu Hana. Ibu Hana adalah anak dari Pastor Alex Abraham di Bethany, Surabaya. In April, she was found to have cancer of the colon 4th stage. Pada bulan April yang lalu, Ibu Hana ditemukan kanker di dalam tubuhnya, yaitu kanker kolon atau usus stadium 4. And I have been friends with Ibu Hannah and Pastor Alex and Pastor Yusak for the past 10 years. Saya sudah berteman dengan mereka, Pastor Yusak suaminya dan Ibu Hana selama 10 tahun belakangan ini. And God have used me to pray for Pastor Yusak, and he was healed 10 years ago. 10 tahun yang lalu Tuhan memakai hidup saya untuk mendoakan Pastor Yusak dari sakit penyakitnya dan beliau sembuh. And God has used me this time to pray for Pastor Hannah. Tuhan memakai hidup saya lagi kali ini untuk menyembuhkan Ibu Hana. And also to teach her about faith. Dan untuk mengajarkan Ibu Hana tentang iman. I have a video here Saya mempunyai video di sini. which I want you to see. Saya ingin menunjukkannya kepada setiap And saudara. then we will continue our second session. Dan kita akan melanjutkan di sesi yang kedua setelah ini. Ready? Siap? Praise the Lord. Puji Tuhan. Supaya tidur gitu. Dan waktu menghadapi kemo, saya bertemu dengan Ibu Vera. 10 tahun yang lalu, Pak Yusak itu sakit saraf kejepit. Dan diajak ke seperti family altar dan didoakan oleh Ibu Vera. Urapi di sini dia kemana-mana pakai penyangga leher, saudara. Dan waktu itu pergi ke dokter di Makassar, di Singapura, di mana semua dokter katakan harus operasi. Tapi Pak Yusak doakan oleh Ibu Vera tidak operasi dan sejak malam hari itu sembuh. Dan saya kemarin sudah 10 tahun kemarin dipertemukan lagi dengan Ibu Vera. Dan di situ saya dapat kekuatan. Saya sedih, saya takut, manusia daging nggak memungkiri meskipun seorang hamba Tuhan pun bisa dihantui roh intimidasi sama iblis. Dan saat saya lemah, saya ketemu dengan Ibu Vera. Hana, kamu harus percaya. Tuhan pasti tolong kamu. Jangan susah, jangan sedih. Kalau kamu sedang sedih, ketawalah. Ha 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 ha. Dan waktu itu saya malam hari itu saya ketawa. Ha ha. Pertama nggak bisa ketawa. Orang besok mau di kemo itu diapain? Aku, saudara, pada saat itu saya coba untuk tertawa. Ha 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 ha. Dan saya suka cita. Dan akhirnya saudara saya bisa melewati kemo yang pertama, kemo yang kedua, ketiga, keempat. Saudara, kemo itu rambut rontok, mual, muntah.
dan diare. Tapi saya cuma rasa lemes, ya sedikit semutan. Tapi setelah itu sel-sel darah yang bagus tumbuh, saya bisa kuat lagi. Dan rambut saya rontok tapi nggak sebanyak, ya sama Ibu Yuli, rontoknya juga banyak karena Ibu Yuli ini yang mendampingi saya. Saudara, ya cuma 5 lembar, 7 lembar, normal saudara. Saudara lihat ini original, bukan beli. Asli dan masih banyak. Karena kuasa Tuhan, saya masih sehat, saya masih cantik, saya masih boleh bersama Tuhan melayani. Haleluya, haleluya. Saudara, Allah kita Allah yang luar biasa. Jangan ada yang lemah. Kalau saat ini dokter vonis kok kanker. Tuhan Yesus lebih besar dari kanker. Tuhan Yesus lebih besar dari tumor. Tuhan Yesus lebih besar dari sakit jantung. Apapun pergumulan saudara, percaya engkau pasti ditolong, pasti disembuhkan. Suatu yang buruk mendatangkan kebaikan. Saudara, dari hari-hari saya kayaknya dibuat Tuhan istirahat, karena biasanya saya ke Makassar, ke Malang, ke Palangkaraya, kemana. Ya hari-hari itu 3-4 bulan itu saya dibuat Tuhan untuk rest, lebih dekat lagi sama Tuhan. Dan ada puji-pujian yang saya ciptakan, ada nyanyian yang Tuhan taruh dalam hati saya. Nah saudara, apapun yang buruk, percaya mendatangkan kebaikan. Kalau Bu Hana boleh disembuhkan, setiap saudara malam hari ini yang percaya, beriman, pasti disembuhkan. Percaya, katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Lebih keras lagi buat Allah kita yang luar biasa. Lebih kuat lagi buat Allah yang luar biasa. Just let the song minister to you. Dan biarlah pujian ini melayani setiap kita. I worship you. Ini lagu yang Tuhan kasih kepada saya. I worship you, my Jesus. I worship you. I worship you. Just lift up your hands and worship Jesus. Doakanlah saudara dan menyembah Yesus. Ini adalah pujian yang Tuhan berikan. Kita berdiri dan menyembah Yesus. My Jesus. Come on, lift up your hands and worship God. Worship you, I worship you, the one that I love and adore. Lift up your hands and worship Jesus. I worship you, I worship
of miracles. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau adalah Tuhan You're a mukjizat kami. God of signs and wonders. Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan mukjizat. Jesus, we worship you. Yesus, kami menyembah To Engkau. God be the glory. Kemuliaan bagi Tuhan. All the things that you have done. Semua yang telah Engkau lakukan In Jesus' name. di dalam nama Tuhan Yesus. Let's give Jesus the clap offering. Mari berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. You may be seated. Silakan duduk saudara. Your pastor have just preached a very fiery message. Pastor saudara baru saja berkhotbah dengan berapi-api. He says that you need to have obedience Saudara perlu mempunyai namanya ketaatan and humbleness dan kerendah hatian and also faith in the name of Jesus. dan juga iman di dalam Yesus. Before Jesus went to the cross, Sebelum Yesus disalibkan in Luke chapter 22, di Lukas pasal yang ke-22, in verse 18, he began to take communion with the disciples. di ayat yang ke-18 dia mulai melakukan perjamuan kudus dengan murid-muridnya. He told them that when he take the bread and he take that cup, Dia katakan ketika engkau mengambil roti dan cawan ini, it's my promise to you ini adalah janjiku kepada engkau. that I will forgive your sin Dan aku akan mengampuni and dosa-dosamu. that I will heal you. Dan aku akan menyembuhkan engkau. And he said, remember, Dan Tuhan katakan, ingatlah. it is now 2013 years ago. 2013 tahun yang lalu, We are still doing this action of faith. 2013 tahun yang lalu Tuhan melakukan ini dan sekarang kita masih melakukan ini dengan It's iman. an action of faith that we declare that we believe in Jesus' blood. Ini adalah tindakan iman ketika kita berkata kita percaya di dalam darah Yesus. Pastor Lucas said that we must not deny Jesus. Pastor Lukas berkata kita tidak boleh menyangkal Yesus. When you say you deny Jesus means you do not have faith in him. Ketika saudara menyangkal Yesus berarti kita tidak mempunyai iman di dalam dia. It means that you must have faith in the name of Jesus. Artinya saudara harus mempunyai iman di dalam nama Yesus. You cannot deny that he will heal you. Saudara tidak bisa menyangkal bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan You saudara. cannot deny that he is your savior. Saudara tidak bisa menyangkal bahwa Tuhan Yesuslah adalah juru selamat He saudara. said, I will be your God Tuhan katakan aku akan menjadi and Tuhan you will be my people. dan engkau akan menjadi anak-anakku. You need to have faith in Jesus. Saudara harus mempunyai iman di dalam And Yesus. so he has given us an action. Jadi Tuhan memberikan kita sebuah tindakan. The Bible says that faith without action is dead. Alkitab berkata bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Which means when you want to have faith, you need to do some action. Ketika saudara mempunyai iman, artinya saudara harus melakukan sesuatu. Example, Contohnya, if you don't have any jobs kalau saudara tidak mempunyai pekerjaan and you are getting depressed, dan saudara mulai depresi, you need to do an action. saudara harus melakukan tindakan. You need to sing Saudara bernyanyi, so that you can be happy. jadi saudara bisa senang. Do you know that when you are happy, Saudara tahu ketika saudara senang dan bahagia, you attract the angels of God to come around you? saudara sedang menarik malaikat-malaikat Tuhan untuk datang ke sekitar saudara. When you are depressed, you will attract the demons to come near you. Ketika saudara depresi, saudara sedang menarik iblis-iblis untuk datang ke sekitar saudara. So you look at your neighbor next door, So, saudara lihat orang sebelah, and if they are sad, kalau mereka sedih, they have demons around them, even this is a church. ada iblis di sekitar mereka walaupun ini di gereja. But everybody come to church, they are happy and they are singing, so they have angels all around us. Tapi semua orang datang ke gereja dengan bahagia sehingga malaikat-malaikat ada di sekitar So you mereka. need to do something about faith. Jadi saudara harus melakukan tindakan di dalam You got iman. to get out of your depression. Saudara harus keluar dari depresi You got to saudara. believe Saudara harus percaya that God will give you a job. bahwa Tuhan akan memberikan saudara pekerjaan. That God will not bring shame to you, Dan Tuhan tidak akan mempermalukan saudara. but He will bring a double portion of anointing upon you. Dia akan memberikan double porsi urapannya dalam hidup Hallelujah. saudara. Haleluya. Your pastors have just said Pastor saudara baru berkata, the Jewish year of 5774. angka dari orang Jewish 5774 It speaks of God opening doors. itu berkata tentang Tuhan sedang membuka pintu. Actually, God have opened doors for you.
Tuhan sudah membuka pintu bagi saudara. But you are the one that your eyes are not opened to see what God has done in your life. Tapi mata saudara lah yang belum terbuka untuk melihat apa yang Tuhan lakukan Your dalam hidup ears saudara. are deaf. You can't hear the Spirit of God. Dan ketika telinga rohani saudara tuli, saudara tidak bisa mendengar Tuhan. For the Bible says that if you have ears to hear, Alkitab berkata kalau saudara mempunyai telinga untuk you mendengar, will hear the Spirit of God saying, saudara akan mendengar roh Tuhan berbicara. which means all of you have ears to hear. Artinya setiap dari saudara mempunyai telinga untuk mendengar. How many of you got ears to hear? Berapa dari saudara mempunyai telinga untuk And you mendengar? should be able to hear Jesus talking to you. Saudara seharusnya bisa mendengar Yesus berkata-kata kepada saudara. You are not hearing Tapi saudara kayaknya belum mendengar. because Karena your eyes, your spiritual eyes cannot see. mata saudara masih belum melihat. Your spiritual ears cannot hear. Telinga rohani saudara masih belum mendengar. It is not because God is not speaking. Bukan karena Tuhan tidak berbicara kepada saudara. God is speaking all the time. Saudara, Tuhan selalu berbicara. But we are the one that is sleeping and not hearing. Tapi kitalah yang tertidur dan kita tidak mendengar. But God is saying to you, this year and next year will be a year of open doors. Tapi Tuhan katakan tahun ini dan tahun depan adalah tahun di mana Tuhan membukakan And pintu. you are going to say, I open my ears to hear what the Spirit of Dan God is saudara saying. katakan, aku akan mendengar suara-suara Tuhan. And God is saying to you, Dan Tuhan berkata kepada saudara, I will give you the keys to open doors. aku akan berikan kunci untuk membuka pintu. I will give you the keys to open every door. Aku akan bukakan kunci untuk membuka setiap pintu. And so you got to stand up. Jadi saudara seharusnya And you got berdiri to tegak. do some action of faith. Saudara harus melakukan tindakan iman. And actually you are having a key and you're opening the door. Dan saudara perlu tahu saudara sudah memiliki kunci untuk membuka pintu itu. Everybody do a prophetic act now. Hold your Semua key and open the door. melakukan tindakan Speak to iman, yourself. I membuka open the pintu. door. Katakan, I "Saya open the buka door. pintu." I open the door. Saya akan membukakan pintu itu. A door of opportunity for me to be blessed. Pintu untuk kesempatan saya diberkati. I open the door of health in my life. Pintu untuk kesehatan di dalam hidup I saya. open the door of wisdom in my life. Pintu hikmat dalam hidup I saya. open the door of inner knowledge in my life. Pintu pengetahuan-pengetahuan Tuhan dalam hidup God, saya. I can hear you speak. Tuhan, saya bisa mendengar Engkau God, I berbicara. can hear you. I can see you. Tuhan, aku bisa melihat Engkau. And I stand to inherit your blessing. Dan saya akan menerima For this is berkat-berkat. the covenant that you have given Ini me. sebab ini adalah janjimu kepada setiap kami, Amin. Tuhan. Amin. You know, Ibu Hannah, all she did was she take communion every day. Ibu Hana yang dia lakukan adalah dia mengambil perjamuan kudus setiap hari. She began to speak that the blood of Jesus is working inside her. Dia mulai berkata-kata dengan iman bahwa darah Yesus bisa menyembuhkan She dia. began to say, not one hair will be lost. Dia katakan tidak ada sehelai rambut pun yang aku akan kehilangan. Usually with chemotherapy, you lose all your hair. It take about 1 year to recover. Biasanya kalau saudara menjalankan kemoterapi, saudara akan kehilangan rambut dan biasanya 1 atau 2 tahun baru saudara dapatkan This kembali. video is only 1 month ago. Video yang saudara baru saksikan itu adalah baru sebulan yang I lalu. was in Makassar a month ago. Saya ada di Makassar sebulan yang And I lalu. was preaching. Saya sedang berkhotbah. The whole city, the church was packed. 5,000 people in the Ada church 5.000 orang pada saat itu di dalam gereja itu. to hear what God has done to a cancer patient. Dan mereka semua mendengar kesaksian Ibu Hana telah disembuhkan. Jesus is your healer. Yesus adalah sang penyembuh So untuk she saudara. began to take communion and declare that the blood of Jesus is alive in her. Dan dia mulai meminum perjamuan kudus dan dia deklarasikan bahwa darah Yesus hidup di dalamnya. I want to say to you, when you begin to declare the blood saudara mulai mendeklarasikan darah Yesus. The blood begins to work in your life. Darah Yesus mulai bekerja dalam hidup saudara. It's going to go into your blood cells. Itu akan mulai masuk ke dalam sel It's darah going to saudara. take away all your bad Dan itu cholesterol. akan mengambil semua kolesterol yang It's going buruk to dalam take hidup away all saudara. your sugar. Semua gula saudara akan It's going to lower down your blood pressure. akan menurunkan tekanan darah tinggi saudara. Jesus' blood is alive in Darah us. Yesus adalah Hallelujah. darah yang hidup. And as you begin to apply that blood, Ketika saudara mulai melakukan di dalam darah Yesus, within 2 months, di dalam 2 bulan,
every cell that is in the body semua sel yang ada di dalam tubuhnya began to obey to the word of God. mulai tunduk kepada firman Tuhan. And today she got not one trace of cancer in her body. Hari ini Hallelujah. tidak ada sedikit pun kanker di dalam tubuhnya. The Bible says that faith without works is dead. Alkitab berkata bahwa iman tanpa tindakan hakikatnya adalah mati. So when you want to have faith, Ketika saudara ingin mempunyai iman, you need to speak to yourself. saudara harus katakan kepada diri You saudara need to sendiri. do some action. Saudara harus melakukan tindakan iman. If you got a lump on your breast, Kalau saudara mulai punya benjolan di You di pull it buah dada out. saudara, you pull it out. saudara tarik, You got to imagine that when you pull, the cyst has come out of your body. saudara harus bayangkan ketika saudara tarik bahwa benjolan itu akan hilang dalam hidup saudara. If you cannot conceive a baby, Kalau saudara tidak bisa mengandung, you speak to the womb saudara katakan kepada kandungan saudara. because the womb can hear you. Karena kandungan bisa mendengar saudara. Because you are speaking through the Holy Spirit. Karena saudara berbicara melalui Roh Kudus. It is the Spirit that's speaking through you. Itu adalah Roh Kudus yang berbicara melalui And that saudara. word become alive and powerful. Dan pekerjaan Tuhan mulai menjadi hidup dalam hidup You saudara. say, womb, Saudara katakan kandungan, I command you to be open. saya perintahkan untuk terbuka. I apply the blood of Jesus into the womb. Darah Yesus di dalam kandungan ini. Every womb that is dead will be made alive. Hallelujah. Semua kandungan yang mati akan dihidupkan kembali. You know, I teach so many people to pray like that. Saya mengajar banyak orang untuk berdoa seperti itu. I pray for many people who are barren and now they have conceived children. Saya berdoa bagi banyak orang yang tidak bisa mempunyai anak dan pada akhirnya mereka mempunyai anak sekarang. It is not me. Bukanlah saya yang mendoakan. It's because I preach the word of God. Bukanlah saya, tetapi saya katakan firman Tuhan kepada And they hidup took mereka. hold of the word. Dan mereka percaya akan firman itu. And they mix it with faith. Dan mereka campur dengan iman mereka. And that faith began to work. Dan iman itu mulai bekerja. The Holy Spirit began to work through the faith. Roh Kudus mulai bekerja di dalam iman mereka. The word of God is the Holy Spirit. Firman Tuhan adalah Roh Kudus. This is the power of the Holy Spirit. Ada kuasa di dalam Roh Kudus. But the word is formed by Jesus. Hallelujah. Tapi firman Tuhan itu adalah yang Tuhan Yesus katakan. Do you know that every word in the Bible is Jesus? Saudara tahukah setiap firman yang ada di dalam Alkitab ini So adalah when you kata-kata say the Yesus. blood of Jesus, Ketika saudara katakan darah Yesus, you are saying Jesus, Jesus, Jesus. saudara sedang mengatakan Yesus, Yesus, And Yesus. the Holy Spirit began to come Dan Roh Kudus itu mulai and datang follow the word that you have speak. dan mulai mengikuti firman yang saudara And ucapkan. every action that you do, Dan setiap tindakan yang saudara He began lakukan, to work through you. Dia akan melakukan hal-hal yang luar biasa melalui And you hidup will saudara. be healed. Dan saudara akan disembuhkan. The blood of Jesus is alive. Darah Yesus adalah darah The yang hidup. blood of Jesus give life. Darah Yesus adalah darah yang To memberi the flesh. kehidupan Hallelujah. melalui daging kita, saudara. I can tell you so many testimonies. Saya bisa katakan kepada saudara banyak sekali kesaksian. I was in Makassar last month, Bulan yang lalu saya ada di Makassar. and there was a boy in 2006 that I was praying for. Ada seorang anak laki-laki yang pada tahun 2006 yang lalu saya mendoakan anak laki-laki ini. He was a young man. Dia anak yang sangat muda sekali. And so at that time, it was my first time to Makassar. Pada saat itu adalah pertama kali saya datang ke Makassar. And he was paralyzed. Dia ini tidak bisa jalan, saudara. But, Lumpuh. but he is only paralyzed from Monday to Thursday. Tapi dia ini hanya lumpuh dari Senin sampai Kamis. But Friday to Sunday, he can walk. Dari Jumat sampai hari Minggu dia bisa berjalan. And so the doctor say that he has got a stroke. Dokter berkata bahwa dia pernah kena stroke. So he has been having this sickness for the last couple of months. Jadi untuk 2-3 bulan terakhir dia mempunyai sakit penyakit seperti ini. Until I went there and preached about the blood of Jesus. Dan ketika saya datang, saya berkhotbah tentang darah Yesus. And so he came to me. Dia datang menghampiri saya. And I prayed for him. Saya doakan anak ini. And he was wearing a ring. Dia sedang mengenakan sebuah cincin. And I believe that ring has witchcraft. Saya percaya bahwa cincin itu ada ilmu sihirnya. And so I told him to take away the ring, Saya katakan, keluarkan cincin itu, destroy the ring, buang jauh-jauh, and take communion every day.
dan minum perjamuan kudus setiap hari. and declare the blood of Jesus over the witchcraft that was put on him. Dan deklarasikan darah Yesus untuk mengalahkan semua ilmu-ilmu sihir di dalam He told hidupnya. me that within 2 weeks he became normal. Dia katakan dalam 2 minggu dia menjadi normal kembali. Today he is working in Makassar. Hari ini anak itu bekerja di Makassar. God is so good. Tuhan sangat baik. At the end of this month, I will be in Surabaya. Akhir bulan ini saya akan berada di Surabaya. And we're going to conduct a healing meeting. I don't know what church, but I think it's Bethany Church and some other woman conference. Saya nggak tahu gereja mana, tapi kayaknya gereja Bethany. Tapi kita akan mengadakan ibadah kesembuhan ilahi. But God has opened doors for me to preach to the Indonesian again. Tapi Tuhan sudah membuka pintu untuk saya bisa berkhotbah dan melayani orang Indonesia. And wherever we go, hallelujah, Setiap kali kami pergi, haleluya, signs and wonders will follow us. banyak sekali mukjizat-mukjizat yang terjadi. Hallelujah. Haleluya. Because the blood Karena darah itu is working. bekerja. As I speak right now, Saat saya sedang berkhotbah sekarang, the saudara, blood of Jesus is on you. darah Yesus sedang berada di dalam setiap It's saudara. working towards you. Sekarang sedang bekerja kepada It's setiap healing saudara. you right now. Sedang menyembuhkan setiap saudara sekarang. I hear God saying to me, there's somebody here with like a migraine that you have on your head most of the time. Saya mendengar Tuhan sedang berkata kepada saya, di sini ada seseorang yang mempunyai migrain atau sakit kepala yang selalu datang. You got some pain on your berkali-kali. head. I'd Ada like you to sakit. come and I want to pray for you. Ada sakit di kepala, ada migrain yang saudara sering dapatkan. Silakan maju kalau itu adalah saudara. Saya ingin doakan saudara. You got headache? Ada sakit kepala. If you are the one, you come out, I will pray for you. Kalau ada yang ingin maju, saya akan doakan. Thank you, Lord. Terima Thank you, kasih. Lord. Can I Tuhan. have the musician? Boleh saya undang Praise the pemain musik? Lord. Thank Haleluya. you.